Selain pengeluaran untuk mudik, pengeluaran liburan, belanja pakaian hingga kebutuhan lainnya saat Lebaran pastinya selalu meningkat. Lantas bagaimanakah mengelola keuangan di saat Lebaran agar tidak menanggung beban utang setelah Lebaran? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami perencana keuangan Mike Rini. Selamat pagi Mbak Mike. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Mbak Mike, ini kan kita sudah sampai di momen penting setelah bulan Ramadan yaitu Lebaran. Tapi ada masalah klasik yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu ketika penerimaan bertambah, terutama kan ada gaji ke-13 nih ya, tapi pengeluaran juga bertambah. Ini gimana nih Mbak Mike? Ya memang kalau nggak selalu ya yang namanya Lebaran atau selama bulan puasa itu kita menjadi lebih hemat gitu ya. Karena ternyata Ramadan dan menjelang Lebaran itu masyarakat kebanyakan mengidentikannya dengan perayaan yang artinya sama dengan pesta. Nah kalau udah pesta itu biasanya hal-hal yang tidak prioritas menjadi ikut dibelanjakan gitu. Karena itu sebenarnya untuk menghindari supaya kita tidak memiliki masalah keuangan setelah Lebaran, maka keuangan kita itu harus tetap berpacu pada prioritas. Ya, kalau sebagai simpelnya begini, untuk pengaturan anggaran, bulan Ramadan sebenarnya pengeluarannya sama saja dengan bulan lain. Karena itu gaji pada bulan Ramadan itu digunakan untuk pengeluaran rutin. Nah, sementara memang di bulan Ramadan ada pengeluaran ekstra, yaitu ketika merayakan hari Lebaran. Bagi karyawan, pengeluaran ekstra ini bisa dibiayai dari THR. Jadi jangan dicampur antara pengeluaran bulan biasanya itu dibayar dari gaji, sementara untuk THR itu memang untuk pengeluaran hari raya. Kebanyakan orang salahnya begini, dia merasa mau dapat THR, jadi dia inden belanja duluan di depan gitu loh. Ya, nanti seminggu sebelum Lebaran dapat THR, ya belanja dulu sekarang karena tergoda diskon, apalagi kalau di Jakarta sekarang tambah lagi ada Jakarta Fair, ada midnight sale ya. Nah jadinya itu yang membuat masalah keuangan, belum lagi tiba-tiba dadakan kepengen mudik. Nah jadi memang jauh-jauh hari sebelumnya ya, kalau untuk mudik itu harus direncanakan, dan untuk pengeluaran hari raya maupun pengeluaran hari raya selalu mengacu pada prioritas pengeluaran hari rayanya. Ini artinya apakah kemudian harus dibuat pos-pos tersendiri mengenai pengeluaran jauh sebelum misalnya sebetulnya bulan puasa seperti itu? Betul ya. Jadi yang namanya prioritas itu pasti ada dasarnya. Dasarnya itu pasti perencanaan berupa anggaran. Anggaran biasanya dia membuat kategori-kategori pos keuangan. Ini very technical gitu ya. Tapi ini sangat membantu keluarga Indonesia untuk bisa yaitu punya keuangan yang sehat lah selama bulan Lebaran. Pertama, kalau udah dapat THR, terlebih dahulu pasti zakat infak sedekah. Bulan-bulan biasa umumnya nggak sempet tuh, ya zakat infak sedekah tuh. Kemudian itu termasuk pos amal. Nah yang masuk pos amal bukan cuma zakat infak sedekah, ada tradisi. Tradisi ini biasanya ada angpau atau hadiah. Nah, ya. Tidak wajib, kalau mau dikeluarkan ada batasnya, ada anggarannya. Jadi itu harus berapa persen kira-kira Mbak dari THR ataupun pendapatan ini kita alokasikan untuk masing-masing pos? Terlepas kalau untuk pos amal, terlepas dari berapa orang yang mau kita kasih angpau gitu ya, saya kira jumlah 10% sampai 15% itu udah cukup untuk pos amal. Ya. Kemudian ada lagi kalau Lebaran di rumah kita sendiri pasti ada makanan suguhan dong. Umumnya itu mungkin berkisar antara 20-30%. Jumlah lebih dari itu ya menurut saya itu tidak efisien gitu. Karena terlalu banyak makanan, stok juga bisa jadi mubazir. Nah, pos yang lain biasanya juga harus ada, umumnya begini, ada baju baru gitu ya. Nah, ini juga termasuk pos yang alokasinya ternyata besar juga setelah makanan ya. Nah, umumnya 20-30% saya kira cukup untuk baju barunya. Sebab itu apa ya, tradisi gitu. Nah, sisanya bisa juga terjadi begini, mungkin mau ngecat rumah baru, ya gitu. Kalau tidak digunakan, bisa untuk nambah tabungan. Nah, kita lihat untuk liburan ataupun Lebaran kali ini kan bertepatan juga nih dengan liburan sekolah, artinya ada dua momen penting seperti itu. Ini kan jadi pengeluaran membengkak, Mbak. Bagaimana mensiasatinya pos untuk kemudian keperluan sekolah ataupun liburan ataupun dengan pos yang memang sifatnya kebutuhan Lebaran? Ya, justru di sini menjadi apa ya? Karena Lebaran berbarengan dengan liburan sekolah, yang tadinya tidak ada dana untuk berliburan, ya sekarang dengan gaji ke-13 THR ada dana untuk berliburan. Jadi ajang mudik atau ajang perayaan hari raya sama dengan liburan sekolah, anak-anak sekolah gitu ya. Nah, karena itu
pengalokasiannya bisa ditambahkan satu pos lagi, yaitu pos rekreasi. Kalau kita berlebarannya masih di kota tempat kita tinggal sendiri, ditambahkan ke dalam anggaran berhari raya kita, yaitu anggaran rekreasi. Kita mau kemana aja, silaturahmi mah udah pasti ya. Nah, silaturahmi itu apakah harus mengeluarkan uang atau tidak? Biasanya yang mengeluarkan uang tambahan kalau kita jalan ke tempat rekreasi. Nah, rekreasi ini kan tadi 10-15% untuk amal, 20-30% untuk makanan, 20-30% lagi untuk baju barunya, sisanya untuk anggaran liburan. Total semuanya tidak boleh lebih besar dari THR. Oke, jadi kemudian balance seperti itu ya, balance, keuangan betul. ya. Oke, baik Mbak Mika, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.